TV terkait dengan lumpur lapindo, yaitu lumpurnya ini berkepanjangan. Beda dengan kasus bencana alam yang lainnya, misalnya di Aceh dan Nias, kemudian di NTB tahun lalu, belum lama itu di Jogja dan sekitarnya, dan lain-lain. Bencananya sudah selesai, tinggal kemudian recovery dan rekonstruksi. Nah, yang di Porong ini luar biasa, sampai sekarang belum selesai dan masih terus melebur gitu ya. Di sisi lain, sampai sekarang itu tarik menarik atau lebar-lebar, saya nggak tahu istilahnya tepat. Yang satu mengatakan ini tanggung jawabnya lapindo, yang lain bilang ini tanggung jawab pemerintah. Hal seperti itu terus sampai sekarang berlangsung. Bahwa sustainability ini tujuannya adalah membangun kesejahteraan yang berkelanjutan ya, yang tidak sepotong-potong. Nah, untuk itu maka yang harus diupayakan adalah pertama memampukan orang, entah individu atau dalam kumpulannya sebagai masyarakat, bagaimana mengelola dan menguatkan kemampuan itu dalam hal kepemilikan sumber daya dan kegiatan-kegiatan untuk kesejahteraannya. Jadi ini kecenderungan welfare ya, meraih kesejahteraan. Dan tentu saja untuk itu semua tidak mungkin dilakukan dengan menurunkan kualitas sumber daya, apapun sumber daya itu. Itu lalu kaidah dari pendekatan sustainability ini, yang pertama adalah memperhatikan dan mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan komunitas itu, termasuk cara pandangnya. Lalu selanjutnya juga bagaimana berjalannya dalam kaidah ini adalah mengembangkan pengalaman komunitas itu sendiri. Dari pengalaman komunitas itu, kalau mau meraih kesejahteraan yang sustainability, dikembangkan pengalamannya. Jadi tidak begitu aja ujung-ujung dikasih ini loh caranya kalau mau sejahtera. Dengan sendirinya akhirnya kita harus berpegang pada atau mendasarkan pemikiran pada kearifan setempat. Lalu sasarannya juga dikembangkan untuk mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang sangat kompleks, dinamis dan beragam. Lalu sustainabilitas livelihood itu tentu saja harus memperhatikan semua komponen, baik lingkungan dalam pengertian alam gitu ya, lalu perekonomiannya, jadi keberlanjutan ekonomi itu harus diperhatikan, keberlanjutan sosial itu juga seperti apa, lalu juga kelembagaan. Kita tahu di masyarakat kita ini sampai sekarang kelembagaan itu masih ada dan berlaku. Kemudian prinsipnya itu ada 9. Satu, berpusat pada manusia atau masyarakatnya. Lalu kedua, berfokus pada kemiskinan. Lalu responsibilitas dan partisipasi. Jadi responsif ini maksudnya responsibility. Ini kayak salah ketik saya. Jadi tanggung jawab dan semangat berpartisipasi dari masyarakat itu menjadi prinsip. Prinsip keempat menyeluruh holistik, multi level, tentu saja artinya yang manapun ini, dan sektor apapun diperhatikan. Lalu pelaksanaannya secara kemitraan, bukan sekedar atasan dan bawahan, itu diterbuka dalam pendekatan ini. Tentu saja berkelanjutan. Jadi sekarang pemerintah sudah kembali ke keberlanjutan, programnya tidak hanya setahun 2 tahun, tapi sudah sekian tahunan dan kemudian direktur. Lalu yang ketujuh, dinamis. Dinamis ini kalau dalam ilmu pengetahuan tentang psikocognitive organizing itu istilahnya bukan dinamis tapi organis. Artinya begini, masyarakat itu tidak statis, jadi selalu berkembang. Nah, sustainability ini harus mengikuti dinamika di masyarakat itu maksudnya dinamis di sini. Nah, tentu saja prinsip ke-8 keadilan. Ya, kalau nggak adil pasti ada yang berbohong, ada yang teriak. 9 asasi manusia, hak asasi manusia yang universal tentunya.